Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dengan dosen pengampu Ibu Eva Mulyani yang beranggotakan Akmal Hermawan dengan NPM 212151062, Amelia Hayatul Farda dengan NPM 212151069, dan saya Rini Agustini dengan NPM 212151063 akan memaparkan materi tentang fungsi komposisi. Sejarah fungsi komposisi. Konsep fungsi tepat dianggap sebagai salah satu yang paling penting dalam semua matematika, sebagai titik, garis, dan teori yang dominan dari zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Pengertian fungsi dan turunan merupakan dasar dari analisis matematika sejak saat itu. Secara historis, beberapa ahli matematika dapat dianggap telah diramalkan dengan formulasi modern konsep fungsi. Di antara mereka adalah Oresme yang mengembangkan teori geometris lintang bentuk yang mewakili tingkat intensitas yang berada dan eksistensi. Munculnya gagasan fungsi sebagai entitas matematika individual dapat ditelusuri ke awal dari kalkulus. Kemudian ada Descartes, dengan jelas menyatakan bahwa persamaan dalam dua variabel geometris diwakili oleh kurva yang menunjukkan ketergantungan antara jumlah variabel. Kemudian ada Newton, adalah salah satu ahli matematika pertama yang menunjukkan bagaimana fungsi dapat dikembangkan dalam seri kekuatan yang tak terbatas, sehingga memungkinkan untuk intervensi proses yang tak terbatas. Dia menggunakan istilah pasti untuk menunjukkan variabel independen, kuantitas relata untuk menunjukkan variabel dependen, dan genita untuk merujuk kepada jumlah yang diperoleh dari orang lain menggunakan 4 operasi aritmatika dasar. Kemudian ada Leibniz yang pertama kali menggunakan istilah fungsi pada tahun 1673. Dia mengambil fungsi untuk menunjuk dalam istilah yang sangat umum, ketergantungan jumlah geometri seperti subtangens dan subnormals pada bentuk kurva. Dia juga memperkenalkan istilah konstan, variabel, dan parameter. Dengan perkembangan studi kurva dengan metode aljabar, sebuah istilah untuk mewakili jumlah yang bergantung pada satu variabel dengan cara ekspresi analitis semakin diperlukan. Akhirnya, fungsi diadopsi untuk tujuan itu. Dalam korespondensi dipertukarkan oleh Leibniz dan Jean Bernoulli antara 1694 dan 1698. 2 tahun kemudian, Bernoulli menerbitkan sebuah artikel yang akan memiliki penyebaran yang luas, berisi definisi tentang fungsi dari variabel sebagai jumlah yang tersusun dalam beberapa cara, dari bahwa variabel dan konstanta. Pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi f(x) dan gx, maka mampu menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya yaitu dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat terbentuk dari mengomposisikan fungsi f(x) dan gx, yaitu fungsi f bundaran gx yang artinya g dimasukkan ke f. Yang kedua yaitu ada fungsi g bundaran f(x) yang artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g. Himpunan A yang bukan merupakan himpunan kosong, kemudian ada himpunan B yang juga bukan merupakan himpunan kosong, dan himpunan C yang juga bukan merupakan himpunan kosong. Misalkan ada himpunan A yang bukan merupakan himpunan kosong,
himpunan B juga bukan merupakan himpunan kosong, dan himpunan C yang juga bukan merupakan himpunan kosong. Di mana ada fungsi F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C merupakan fungsi. G bundaran F memetakan A ke C merupakan komposisi fungsi. Definisi, yaitu G bundaran F sama dengan X, Z, di mana X merupakan anggota dari himpunan A, Z merupakan anggota dari himpunan C, terdapat Y yang merupakan anggota himpunan B, di mana Fx sama dengan Y dan Gy sama dengan Z. Teoremanya, misal F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C merupakan fungsi, maka G bundaran F memetakan A ke C adalah fungsi. Jika F dan G satu-satu, maka G bundaran F satu-satu. Jika F dan G pada, maka G bundaran F pada. Bukti yang harus dibuktikan yaitu A domain dari fungsi G bundaran F sama dengan A. Yang kedua yaitu G bundaran F terdefinisi dengan baik atau untuk setiap X aksen anggota A dengan X sama dengan X aksen berakibat G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fx aksen. Ambil sembarang bukti, ambil sembarang X anggota A. Karena F fungsi dan X anggota A, maka terdapat Y anggota B di mana Fx sama dengan Y. Karena G fungsi dan Y sama dengan Fx yang merupakan anggota B, maka terdapat Z anggota C di mana Gy sama dengan Z. Jadi G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan Gy sama dengan Z. Ini berarti X, Z anggota elemen dari G bundaran F, atau X merupakan domain dari fungsi G bundaran F, sehingga A merupakan superhimpunan atau sama dengan domain dari G bundaran F. Misalkan ada sementara domain dari G bundaran F merupakan bagian dari atau sama dengan himpunan A. Dari persamaan 1 dan 2 terbukti jika domain dari G bundaran F sama dengan A. Bukti untuk G bundaran F terdefinisi dengan baik. Ambil sembarang X aksen anggota A dengan X sama dengan X aksen. Akan dibuktikan G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fx aksen. Karena F fungsi dan X aksen merupakan elemen dari A, maka terdapat Y aksen elemen dari A di mana Fx sama dengan Y dan Fx aksen sama dengan Y aksen. Karena F fungsi dan X sama dengan X aksen, maka Y akan sama dengan Y aksen yang merupakan elemen dari B. Dengan cara yang sama, karena G fungsi dan Y sama dengan Y aksen yang merupakan elemen dari himpunan B, maka terdapat Z aksen elemen dari C, di mana GY sama dengan Z dan GY aksen sama dengan Z. Karena G fungsi dan Y sama dengan Y aksen, maka Z sama dengan Z aksen yang merupakan elemen dari himpunan C. Jadi, untuk sembarang X aksen anggota elemen dari himpunan A dengan X sama dengan X aksen berlaku Z sama dengan Z aksen, GY sama dengan GY aksen, GFX sama dengan GFX aksen, G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fx aksen. Jadi, G bundaran F terdefinisi dengan baik. Teorema, misalkan F memetakan A ke B dan B
dan G memetakan B ke C merupakan fungsi, maka G bundaran F memetakan A ke C adalah fungsi. Jika F dan G satu-satu, maka G bundaran F satu-satu. Jika F dan G pada, maka G bundaran F pada. Bukti, ambil sembarang X aksen elemen dari A, dan G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fx aksen. G Fx sama dengan G Fx aksen. Karena G satu-satu, maka Fx sama dengan Fx aksen. Dan karena F satu-satu, maka X sama dengan X aksen. Jadi G bundaran F satu-satu. Kemudian ambil sembarang Z anggota elemen dari C. Akan dibuktikan terdapat X elemen A di mana G bundaran Fx sama dengan Z. Z elemen C. Karena G pada, maka terdapat Y elemen B di mana GY sama dengan Z. Y elemen B. Karena F pada, maka terdapat X elemen A di mana Fx sama dengan Y. Sehingga untuk setiap Z elemen C terdapat X elemen A di mana GY sama dengan Z. GY sama dengan Z, maka G Fx sama dengan Z atau G bundaran Fx sama dengan Z. Jadi G bundaran F pada. Diagram komposisi fungsi. Jika diketahui sebuah himpunan A yang berelemenkan A1, A2, A3, kemudian himpunan B dengan anggota B1, B2, B3, dan B4, dan himpunan C yang beranggotakan C1, C2, dan C3, maka fungsi F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C. Didefinisikan seperti pada gambar berikut. Dari kedua gambar di atas dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C sebagai berikut, yaitu jika FA1 sama dengan B2 dan GB2 sama dengan C1, sehingga G bundaran FA1 maka hasilnya yaitu C2. Kemudian ada FA2 sama dengan B1 dan GB1 sama dengan C1, sehingga G bundaran FA2 sama dengan C1. Kemudian ada FA3 dan B3. Kemudian ada FA3 sama dengan B3 dan GB3 sama dengan C3, sehingga G bundaran FA3 sama dengan C3. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C itu dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. G bundaran FA1 sama dengan C2, G bundaran FA2 sama dengan C1, dan G bundaran FA3 sama dengan C3. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G bundaran F. Dibaca fungsi G bundaran F dan GOF adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan GOF, di mana fungsi G bundaran F Fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf FOG atau bisa dibaca dengan F bundaran G. Fungsi FOG adalah fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Begitu pula dengan fungsi G bundaran F. Fungsi F bundaran GX sama dengan FGX, di mana fungsi GX dikomposisikan sebagai fungsi Fx. Jika F memetakan A ke B ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Jika G memetakan B ke C ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx,
maka didapat sebuah hasil fungsi G dan F. Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis g bundaran fx sama dengan gfx dan f bundaran gx sama dengan fgx. Kemudian ada syarat-syarat komposisi fungsi. Dari dua fungsi f dan g di samping tampak f2 sama dengan d, namun gd tidak ada karena d bukan elemen C. Sehingga fungsi f dan g tidak bisa dikomposisikan. Dari dua fungsi f dan g pada gambar di samping dapat dibuat fungsi komposisi komposisinya karena setiap peta dari elemen A oleh F merupakan elemen dari C yang merupakan daerah asal dari G. Dengan kata lain, daerah kawan dari fungsi F merupakan himpunan bagian dari daerah asal dari fungsi G. Syarat fungsi f dan g dapat dikomposisikan atau GOF ada jika daerah hasil dari f merupakan himpunan bagian dari daerah asal fungsi g, yaitu RF merupakan himpunan bagian atau sama dengan domain dari fungsi g. Syarat yang harus dipenuhi agar fungsi f dan fungsi g dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi g bundaran f adalah irisan antara daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g bukan himpunan kosong, dan Rf merupakan bagian dari atau sama dengan domain dari fungsi g. Apabila dua buah fungsi f dan g disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, maka untuk menentukan apakah kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan atau tidak, dicari dulu daerah hasil dari fungsi pertama dan daerah asal dari fungsi kedua. Apabila irisan antara range dari fungsi pertama dan domain dari fungsi kedua tersebut bukan merupakan himpunan kosong dan R fungsi pertama himpunan bagian atau sama dengan domain dari fungsi kedua, maka kedua fungsi tersebut dapat dikomposisikan atau terdefinisi. Contoh, diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut: f 12, 24, 34, 46, 52 dan G 11, 32, 54, 75. Selidiki apakah G bundaran F dan F bundaran G terdefinisi. Untuk menyelidiki G bundaran F, maka dicari dulu range dari fungsi F, yaitu RF sama dengan 2, 4, dan 6, dan domain dari fungsi G yaitu DG sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Karena RF iris DG sama dengan himpunan kosong, maka RF bukan bagian dari atau sama dengan DG atau domain dari fungsi G, maka G bundaran F tidak terdefinisi atau tidak dapat dikomposisikan. Kemudian untuk menyelidiki F bundaran G, maka dicari dulu range dari fungsi G yaitu 1, 2, 4, dan 5, dan domain dari fungsi F yaitu DF sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena range dari fungsi G diiriskan dengan domain dari fungsi F sama dengan bukan merupakan himpunan kosong dan RG merupakan bagian dari atau sama dengan DF, maka F bundaran G terdefinisi atau dapat dikomposisikan. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada nilai komposisi fungsi. Nah, apabila diketahui dari dua fungsi sembarang yaitu fungsi F dan G yang memenuhi syarat untuk dikomposisikan, maka yang pertama, fungsi komposisi dari F dan G ditulis dengan G bundaran F yang didefinisikan sebagai G bundaran F dikalikan dengan X itu sama dengan G dikalikan dengan Fx untuk setiap X anggota domain F.
Untuk yang kedua, fungsi komposisi dari G dan F ditulis sebagai F bundaran G yang didefinisikan sebagai F bundaran G dikalikan X itu sama dengan F dikalikan dengan GX untuk setiap X anggota domain G. Kita lihat di gambar bahwa ada 3 himpunan yaitu A, B, dan C, di mana himpunan A dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F dan himpunan A itu beranggotakan X yang apabila dipetakan oleh fungsi F ke B maka hasilnya adalah Fx. Lalu Fx yang ada di himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke himpunan C yang akan menghasilkan G Fx. Nah, dimisalkan X merupakan anggota domain F yang selanjutnya dipetakan oleh F ke bayangan X yaitu Fx, dan Fx dipetakan oleh G ke G Fx. Maka dengan demikian fungsi komposisi dari G bundaran F adalah pemetaan X anggota domain F oleh fungsi F yang selanjutnya bayangannya dipetakan kembali oleh G. Jadi G bundaran Fx itu sama dengan G dikalikan dengan Fx. Untuk contohnya, kita lihat ada 3 himpunan yaitu himpunan A, B, dan C. Yang mana himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Dan himpunan C beranggotakan P, Q, dan R. Untuk yang pertama, pemetaan dari A ke B oleh fungsi F yang menghasilkan 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B, dan 4 berpasangan dengan D. Untuk yang kedua, fungsi himpunan B dipetakan ke himpunan C oleh fungsi G, sehingga akan menghasilkan A berpasangan dengan N, B berpasangan dengan Q, C berpasangan dengan R, dan D berpasangan dengan P. Dari diagram di atas, maka dapat dibuat nilai komposisi fungsi dari G bundaran F sebagai berikut. Yang pertama, G bundaran F untuk 1 itu sama dengan G dikalikan dengan F1 sama dengan G dikalikan dengan C sama dengan R. Untuk yang kedua, G bundaran F dikalikan dengan 2 sama dengan G dikalikan F2 sama dengan G dikalikan C sama dengan R. Lalu yang ketiga, G bundaran F dikalikan dengan 3 itu sama dengan G dikalikan dengan F3 sama dengan G dikalikan B dan sama dengan Q. Lalu G bundaran F dikalikan 4 itu sama dengan G dikalikan F4 sama dengan GD sama dengan P. Dari keempat nilai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari G bundaran F itu sama dengan 1,R, 2,R, 3,Q, dan 4,P. Untuk selanjutnya itu cara menentukan nilai komposisi dari 3 fungsi. Di sini disiapkan ada 4 himpunan yaitu himpunan A, B, C, dan D. Himpunan A beranggotakan X dan himpunan A itu dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F yang akan menghasilkan Fx di himpunan B. Lalu himpunan B yang beranggotakan Fx dipetakan ke himpunan C oleh fungsi G yang akan menghasilkan G dikalikan dengan Fx di himpunan C. Selanjutnya G dikalikan Fx yang ada di himpunan C dipetakan ke himpunan D oleh fungsi H sehingga akan menghasilkan H dikalikan dengan G dikalikan dengan Fx yang ada di himpunan D. Dan apabila himpunan A dipetakan langsung ke himpunan D melalui 3 fungsi yaitu fungsi F, G, dan H, maka itu merupakan komposisi yang mana ditulis sebagai H bundaran G bundaran F. Nah, misalkan fungsi F itu memetakan dari A ke B, fungsi G memetakan dari B ke C, dan fungsi H memetakan dari C ke D. Dengan syarat rank F apabila beririsan dengan domain G itu tidak sama dengan himpunan kosong. Begitu pula dengan rank G yang beririsan dengan domain H. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu rank F merupakan himpunan bagian dari domain G dan juga merupakan himpunan bagian dari domain H. Maka dari 3 fungsi F, G, dan H dapat dikomposisikan menjadi H bundaran G bundaran Fx sama dengan H dikalikan dengan G dikalikan dengan Fx. Nah, fungsi komposisi yang H bundaran G bundaran Fx apabila dibalikan menjadi F bundaran G bundaran H, di mana H itu memetakan dari A ke B, fungsi G memetakan dari B ke C, dan fungsi F memetakan dari C ke D. Dengan syarat yang pertama, rank H apabila beririsan dengan domain G, dan juga rank G yang beririsan dengan domain F itu tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu rank H merupakan himpunan bagian dari domain G dan domain F. Maka fungsi F dan G dan juga H dikomposisikan menjadi F bundaran G bundaran H X sama dengan F dikalikan dengan G dikalikan dengan HX.
Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. Fungsi f beranggotakan 1,1, 2,1, 3,2, 4,3, dan 5,4. Fungsi g beranggotakan 1,2, 2,3, 3,4, dan 4,5. Dan fungsi h beranggotakan 2,4, 3,3, 4,6, dan 5,7. Pertanyaannya, tentukan nilai dari. Pertama, nilai dari h bundaran g bundaran f. Kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menentukan nilai komposisi dari g bundaran f terlebih dahulu. Nah, di sini untuk g bundaran f itu beranggotakan nilai dari rank f dan juga domain g. Nah, sehingga nilai dari g bundaran f itu adalah 1,2, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Selanjutnya nilai dari g bundaran f itu dikomposisikan dengan fungsi h, yang mana apabila dikomposisikan dengan fungsi h, maka hasilnya adalah rank g bundaran f dan domain dari fungsi h, sehingga akan menghasilkan h bundaran g bundaran f itu sama dengan 1,4, 2,4, 3,3, 4,6, dan 5,7. Untuk yang kedua, itu tentukan nilai dari h bundaran g bundaran f2. Nah, untuk yang menjawab soal ini, kita lihat nilai dari h bundaran g bundaran f. Di situ terdapat 2,4. Di sini ditanyakan nilai dari 2, sehingga h bundaran g bundaran f untuk 2 itu bernilai 4. Yang C, itu tentukan nilai dari h bundaran g bundaran f untuk 5. Sama dengan jawaban di B, cara penyelesaiannya juga sama, yaitu kita lihat di hasil h bundaran g bundaran f. Di sini kita lihat bahwa 5 itu berpasangan dengan 7, sehingga nilai dari h bundaran g bundaran f 5 itu sama dengan 7. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan, diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi, yaitu fungsi f, g, dan h, masing-masing memetakan dari r ke n, di mana fungsi f itu adalah fx sama dengan 3x dikurangi 5. Untuk fungsi g, yaitu gx, itu sama dengan x kuadrat. Yang ketiga, untuk fungsi h itu hx sama dengan x tambah 3. Pertanyaannya, tentukan nilai dari, yang pertama, tentukan nilai dari f bundaran g bundaran hx. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Sama seperti yang sebelumnya, kita tentukan nilai dari g bundaran hx terlebih dahulu. Nah, apabila diuraikan, g bundaran hx ini adalah g hx. Kita substitusikan nilai hx ke g hx, sehingga sama dengan g dikalikan x tambah 3. Lalu x tambah 3 kita substitusikan ke nilai dari gx, yaitu gx-nya itu x kuadrat, sehingga akan sama dengan x tambah 3 dikuadratkan. X tambah 3 dikuadratkan itu sama dengan x pangkat 2, itu x kuadrat, lalu 2 dikalikan 3, 6 dikalikan dengan x itu 6x, dan 3 dikuadratkan itu 9, sehingga akan menghasilkan nilai x kuadrat tambah 6x tambah 9. Selanjutnya nilai dari g bundaran hx itu dikomposisikan oleh fungsi f, sehingga f bundaran g bundaran hx itu sama dengan f dikalikan dengan g dikalikan dengan hx, sama dengan f kita substitusikan nilai dari g hx pada pengerjaan yang di atas, yaitu x kuadrat tambah 6x tambah 9, sehingga sama dengan f dikalikan dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Selanjutnya nilai GHX ini disubstitusikan ke fungsi f, di mana fungsi f itu adalah 3x dikurangi 5, sehingga nilai dari f dikalikan dengan GHX itu adalah 3 dikalikan dengan x kuadrat tambah 6x tambah 9 dikurangi 5, itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 22. Untuk yang kedua, tentukan nilai dari f bundaran g bundaran h dikalikan negatif 1. Untuk soal yang ini, telah diketahui bahwa x-nya itu adalah negatif 1. Maka nilai x yang negatif 1 itu kita substitusikan ke jawaban yang ada di jawaban A, yaitu 3x kuadrat tambah 18x tambah 22. Sehingga sama dengan 3 dikalikan negatif 1 kuadrat ditambah 18 dikalikan negatif 1 ditambah 22. Sehingga hasilnya adalah 7. Jadi nilai dari f bundaran g bundaran h untuk negatif 1 itu adalah 7. Yang C, tentukan nilai dari f bundaran g bundaran h dikalikan 2. Itu juga sama, telah diketahui bahwa x-nya itu adalah 2. Maka 2 kita substitusikan ke nilai f bundaran g bundaran hx di jawaban A, yaitu 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 22. Sehingga akan menghasilkan 3 dikalikan 2 kuadrat ditambah 18 dikali 2 dan ditambah 22. Sehingga akan menghasilkan 70. Jadi nilai dari f bundaran g bundaran h untuk 2 itu adalah 70. Baik, untuk selanjutnya itu ada sifat-sifat dari fungsi komposisi. Nah, diketahui jika fungsi f yang memetakan dari r ke r, fungsi g yang memetakan dari r ke r,
dan fungsi H yang memetakan dari R ke R, maka berlaku sifat-sifat komposisi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi fungsi tidak memiliki sifat komutatif apabila f bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif apabila f bundaran G bundaran Hx itu sama dengan f bundaran G bundaran Hx. Yang ketiga, komposisi fungsi memiliki fungsi identitas apabila f bundaran Ix dan akan sama dengan I bundaran Fx dan hasilnya adalah Fx, di mana Ix sendiri itu adalah X. Untuk contohnya, diketahui jika Fx itu sama dengan 2x ditambah 1, Gx sama dengan 3x dikurangi 4, dan Hx sama dengan x kuadrat. Tentukan A. F bundaran Gx, B. G bundaran Fx, C. G bundaran Hx, D. F bundaran G bundaran Hx, E. F bundaran G bundaran Hx, F. I bundaran Fx, dan G. F bundaran Ix. Untuk yang pertama, penyelesaiannya untuk f bundaran Gx. Dilihat bahwa f bundaran Gx itu sama dengan f dikalikan dengan Gx. Gx sendiri yaitu 3x kurangi 4. Kita substitusikan nilai Gx ke fungsi f, di mana fungsi f sendiri itu adalah 2x ditambah 1. Sehingga apabila disubstitusikan dengan fungsi Gx adalah 2 dikali 3x dikurangi 4 tambah 1. Sama dengan 6x dikurangi 8 ditambah 1. Sama dengan 6x dikurangi 7. Untuk yang kedua, G bundaran Fx sama dengan G dikalikan dengan Fx. G dikalikan dengan Fx itu adalah 2x ditambah 1. Lalu substitusikan nilai 2x tambah 1 ke fungsi G yaitu 3x dikurangi 4, sehingga menjadi 3 dikali 2x tambah 1 dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah 6x dikurangi 1. Yang ketiga yaitu G bundaran Hx sama dengan G dikalikan dengan Hx sama dengan G dikalikan dengan Hx sendiri itu adalah x kuadrat. Lalu x kuadrat disubstitusikan ke fungsi G yaitu 3x dikurangi 4, sehingga menjadi 3x kuadrat dikurangi 4. Untuk yang keempat yaitu f bundaran G bundaran Hx sama dengan f bundaran G dikalikan dengan Hx sama dengan f bundaran G. Hx itu adalah x kuadrat. Untuk f bundaran G hasilnya ada di jawaban yang A yaitu 6x dikurangi 7. Apabila x disubstitusikan ke f bundaran G, maka akan menjadi 6x kuadrat dikurangi 7. Selanjutnya, f bundaran G bundaran Hx sama dengan f dikalikan dengan G bundaran Hx. F dikalikan G bundaran Hx sendiri itu ada di jawaban yang C yaitu 3x kuadrat dikurangi 4. Nah, yang 3x kuadrat dikurangi 4 disubstitusikan ke fungsi Fx yaitu Fx sendiri itu adalah 2x ditambah 1. Sehingga akan menghasilkan 2 dikalikan dengan 3x kuadrat dikurangi 4 ditambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 6x kuadrat dikurangi 7. Untuk yang keenam yaitu ada I bundaran Fx sama dengan I dikalikan dengan Fx. Nah, apabila dikalikan dengan Fx, maka hasilnya adalah Fx. Dan Fx sendiri yaitu 2x ditambah 1. Terakhir, F bundaran Ix sama dengan F dikalikan dengan Ix sama dengan F. Ix sendiri yaitu hasilnya adalah X sama dengan Fx. Nilai Fx adalah 2x ditambah 1. Nah, dari jawaban-jawaban ini kita dapat simpulkan bahwa untuk yang jawaban A, B, dan C untuk F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Untuk jawaban yang D dan E, kita lihat bahwa jawabannya itu sama yaitu 6x kuadrat dikurangi 7. Sehingga dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi fungsi memiliki sifat asosiatif. Dan yang terakhir, jawaban untuk F dan G yaitu 2x ditambah 1. Dilihat bahwa untuk I bundaran Fx dan F bundaran Ix itu adalah sama dan bisa dikatakan bahwa komposisi fungsi memiliki fungsi identitas. Nah, pertanyaan, apakah operasi F bundaran Gx itu sama dengan G bundaran Fx dapat memiliki sifat komutatif? Jawabannya adalah bisa apabila terjadi kejadian khusus. Nah, kita lihat soal. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2x ditambah 5 dan Gx sama dengan 12 per 5x ditambah 7. Tentukan yang pertama F bundaran Gx dan yang kedua G bundaran Fx. Dilihat bahwa F bundaran Gx itu sama dengan F dikalikan dengan Gx. Sama dengan F dikalikan dengan Gx itu adalah 12 per 5x ditambah 7. Nah, yang 12 per 5x ditambah 7 kita substitusikan ke fungsi F yaitu 2x ditambah 5. Sehingga akan menjadi 2 dikali 12 per 5x ditambah 7 ditambah 5. Sama dengan 24 per 5x ditambah 14 ditambah 5. Sama dengan 24 per 5x ditambah 19. Untuk G bundaran Fx itu sama dengan G dikalikan dengan Fx.
G dikalikan dengan fx itu adalah 2x ditambah 5. Nah, yang 2x ditambah 5 kita substitusikan ke fungsi gx, yaitu 12 per 5x ditambah 7. Sehingga akan menjadi 12 per 5 dikalikan dengan 2x ditambah 5 ditambah 7. Sama dengan 24 per 5x ditambah 12 ditambah 7. Sama dengan 24 per 5x ditambah 19. Nah, dari kedua jawaban, f bundaran gx dan g bundaran fx menghasilkan nilai yang sama, yaitu 24 per 5x ditambah 19. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi komposisi dari f bundaran gx dan g bundaran fx itu memenuhi sifat komutatif. Nah, jadi tidak semua fungsi komposisi memiliki sifat komutatif. Ya. Baik, pembahasan berikutnya adalah operasi hitung. Operasi hitung fungsi komposisi. Jika f suatu fungsi dengan daerah asal domain f, dan g suatu fungsi dengan daerah asal domain g, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Jumlah f dan g ditulis f ditambah g, didefinisikan sebagai f tambah gx sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal domain f ditambah g sama dengan domain f iris domain g. Selisih f dan g ditulis f dikurangi g, didefinisikan sebagai f dikurang gx sama dengan fx dikurangi gx dengan daerah asal domain f dikurangi g sama dengan domain f iris domain g. Perkalian f dan g ditulis f dikali g, didefinisikan sebagai f kali gx sama dengan fx dikali gx dengan daerah asal domain f kali g sama dengan domain f iris domain g. Pembagian f dan g ditulis f per g, didefinisikan sebagai f per gx sama dengan fx per gx dengan daerah asal domain f per g sama dengan domain f iris domain g dikurangi x dengan gx sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh-contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Bagian A, f tambah g, bagian B, f dikurangi g, bagian C, f kali g, dan bagian D, f per g. Kita langsung lihat penyelesaiannya. Daerah asal fungsi fx sama dengan x tambah 3 adalah domain f sama dengan x adalah bilangan real. Dan daerah asal fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 adalah domain g dengan x bilangan real. Kita ke bagian A, f tambah gx sama dengan fx ditambah gx sama dengan x tambah 3 ditambah x kuadrat dikurangi 9 dan hasilnya x kuadrat tambah x dikurangi 6. Lalu daerah asal fungsi f tambah gx adalah domain f ditambah g sama dengan domain f iris domain g sama dengan x dengan x bilangan real iris x bilangan real, maka hasilnya adalah x bilangan real. Selanjutnya bagian B, f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx sama dengan x tambah 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 9 yang hasilnya negatif x kuadrat ditambah x ditambah 12. Daerah asal fungsi f dikurangi gx adalah domain f dikurangi g sama dengan domain f iris domain g sama dengan x bilangan real iris x bilangan real sama dengan x bilangan real. Yang bagian C, f kali gx sama dengan fx dikali gx sama dengan x tambah 3 dikali x kuadrat dikurangi 9 yang hasilnya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 27. Daerah asal fungsi f kali gx adalah domain f kali g sama dengan domain f iris domain g sama dengan
X bilangan real iris X bilangan real sama dengan X bilangan real. Lalu bagian D, F per Gx sama dengan X tambah 2 per X kuadrat dikurangi 9 sama dengan X tambah 2 per X tambah 2 dikali X dikurangi 2. Hasilnya 1 per X dikurangi 2. Daerah asal fungsi F per Gx adalah domain F per G sama dengan domain F iris domain G, dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Jadi, sama dengan X bilangan real iris X bilangan real dan X kuadrat dikurangi 9 tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan X bilangan real dan X tambah 3 kali X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan X bilangan real dan X tidak boleh sama dengan min 3 dan X tidak boleh sama dengan 3. Hasilnya, X bilangan real, X tidak boleh sama dengan min 3 dan X tidak boleh sama dengan 3. Pembahasan berikutnya adalah penerapannya. Penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan buku, tahap editorial akan dilanjutkan dengan tahap produksi. Dalam tahap editorial, naskah akan diedit lalu di-layout menjadi file yang siap dicetak. File diolah dalam tahap produksi, yaitu mencetaknya agar menjadi sebuah buku. Pada daur ulang logam, penerapannya adalah pada awalnya, pecahan logam campuran akan dijadikan serpihan kecil. Drum magnetik yang ada di dalam mesin penghancur menyisihkan logam magnetik yang memuat unsur besi. Sisa dari pecahan logam dikeruk lalu dipisahkan. Untuk serpihan besi dilebur menjadi baja yang baru. Di sini kita ada contoh soal. Diketahui fx sama dengan x tambah 7, gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5, dan hx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Tentukan hasil dari operasi aljabar fungsi f ditambah g ditambah hx. Langsung kita jawab. F ditambah G ditambah H X, kita uraikan F X ditambah GX ditambah HX. Nah, setelah ini kita langsung masukkan saja Fx, yaitu X ditambah 7 ditambah Gx X kuadrat dikurangi 4x ditambah 5, lalu ditambah hx, yaitu x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8. Kita langsung saja jumlahkan. Kita cari dulu pangkat terbesar, yaitu x pangkat 3, hanya ada 1. X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ada 1, 2. Ditambah 2X kuadrat. Ditambah X dikurangi 4X menjadi min 3X dikurangi 2X jadi min 5X. Lalu kita tambah konstantanya. 7 ditambah 5 menjadi 12, ditambah 8 menjadi 20. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jika fx sama dengan 2x, gx sama dengan 3x dikurangi 1, dan hx sama dengan x kuadrat, maka f bundaran g bundaran hx adalah, kita tulis dulu soalnya, f bundaran G bundaran H X.
kita uraikan menjadi F bundaran dalam kurung G bundaran H X. Kita uraikan lagi F dalam kurung G dalam kurung H X. Kita langsung masukkan saja GHX-nya. F Y-nya itu kan 3X dikurangi 1, dari X-nya itu pakai HX, menjadi 3X kuadrat dikurangi 1. Sama dengan, kita masukkan F-nya 2X menjadi 2 dikali 3X kuadrat dikurangi 1. Kita langsung kalikan saja. 2 kali 3X kuadrat menjadi 6X kuadrat. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Seorang desainer akan membuat baju dengan 2 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap mendesain atau merancang baju yang memerlukan biaya Rp50.000 dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 45.000 ditambah 5.000. Untuk X adalah banyaknya baju. Lalu tahap kedua yaitu tahap menjahit yang memerlukan biaya 200.000 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 2x ditambah 100.000. Untuk X total biaya pada tahap pertama. Bila seseorang pelanggan ingin dibuatkan 3 baju, berapa biaya yang harus dibayar? Baik, kita jawab saja langsung. Di sini kita harus mencari G bundaran Fx-nya terlebih dahulu. Sama dengan G Fx sama dengan G X-nya itu 45.000 X ditambah 5.000 sama dengan kita masukkan G-nya. G-nya itu kan 2X ditambah 100.000. 2 kali 45.000 X ditambah 5.000 ditambah 100.000 sama dengan kita kalikan 90.000 X ditambah 10.000 ditambah 100.000. Kita jumlahkan 90.000 X 10.000 tambah 100.000 110.000. Nah, kita sudah menemukan rumusnya. Kita langsung masukkan saja G bundaran F. X-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan 90.000 dikali 3 ditambah 110.000 sama dengan 90.000 dikali 3 di 270.000 tambah 110.000. Kita jumlahkan jadi hasilnya Rp380.000. Jadi, biaya yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut adalah Rp380.000. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.